yang kita lihat, kita pertimbangkan hal-hal kecil ini. Apalagi kita sudah sambangi rumah pelaku, kedua rumah pelaku. Kita lihat kondisi rumahnya juga sangat memprihatinkan. Warga-warga memang kurang mampu. Alangkah baiknya kita juga memohon kepada pihak ini ada pertimbangan-pertimbangan lah. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Utara, Iskandar PB, melakukan mediasi terhadap 2 pelaku pencurian pagar PT Pupuk Iskandar Muda di Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Mediasi tersebut dilakukan di ruang Kepala Polisi Sektor Dewantara, Krunggukuh, Aceh Utara, yang dihadiri pihak Humas PT PIM, Biro Keamanan PT PIM, Kapolsek, dan Ramil Dewantara, keluarga kedua tersangka, Gesi Gampong Tambon Tunong, dan Yara. Sebelumnya sudah 7 hari, MZ berusia 23 tahun dan IB berusia 26 tahun mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Dewantara karena diduga terlibat pencurian besi milik PT Pupuk Iskandar Muda senilai 50.000. Kedua pelaku berasal dari kalangan keluarga miskin di lingkar pinggang BUMN produsen pupuk itu. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Utara, Iskandar PB pada Jumat 21 Januari 2022 melakukan kunjungan ke kediaman keluarga terduga pencurian besi milik PT PIM di Kampung Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Iskandar meminta agar pelaku diberikan maaf karena keduanya berasal dari kelompok ekonomi lemah. Yara, perwakilan Aceh Utara, menyampaikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Iskandar tidak membenarkan aksi pencurian tersebut, tapi juga merasa kurang tepat hukum yang diterapkan terhadap 2 lelaki yang juga warga di lingkungan PT PIM. Setelah berkunjung ke rumah keluarga terduga maling klasteri tersebut, Iskandar PB bersama timnya juga menjumpai Gesi Gampong Tambon Tunong, Murdani. Iskandar menyampaikan akan membantu proses hukum. Secara aturan, perbuatan kedua pelaku tidak dapat dibenarkan, tetapi hukum tidak hanya berbicara tentang kepastian semata, harus mencapai kemanfaatan dan keadilan. Ini sebagai wujud pelaksanaan Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat termantub pada Pasal 13 Ayat 3 Kanun Nomor 9 Tahun 2008. Dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat kampung. Namun tentunya tidak semua perkara dapat diselesaikan secara adat. Dalam Pasal 13 Ayat 1 Kanun Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Sementara kasus yang sedang dialami 2 tersangka itu memang dapat diselesaikan secara adat, kata Iskandar. Baik, sesuai harapan kita bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka ini mengingat menimbang bahwa pelakunya adalah anak yatim piatu. Oleh karena itu, sesuai dengan harapan kami dari penegak hukum, jadi memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, mempertemukan kedua belah pihak, dan hasil daripada musyawarah kita sudah menemukan suatu jawaban dari manajemen PT PIM bahwa mereka berdua ini mengingat menimbang demi kemanusiaan bahwa dari pihak manajemen PT PIM memaafkan kedua pelaku ini dengan syarat yang pertama
meminta maaf kepada manajemen PT PIM, dan kedua tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan apabila mereka berdua ini melakukan ataupun mengulangi baik barang milik PT PIM maupun masyarakat umum, bila mana terulang kembali, kedua tersangka ini akan diajukan sampai ke meja hijau sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu negara NKRI. Dan hasil kesepakatan kedua pihak bahwa permasalahan ini diselesaikan secara adat, dan hari ini sudah kita laksanakan mediasi dan penyelesaian perkara RJ, yaitu Restoratif Justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan, dan ini bisa dilakukan bila mana kedua belah pihak mau menyelesaikan permasalahan ini. Kami dari pihak kepolisian hanya melakukan mediasi, mempertemukan kedua belah pihak supaya bisa melakukan perdamaian secara keluargaan. Dan itu tentunya hal ini bila mana sudah selesai, kami akan melakukan menangguhkan penahanan, administrasi kita lengkapi, nanti kita sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Sukun bahwa permasalahan ini sudah kita selesaikan secara RJ dalam hal ini, karena sudah kita kirim SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ke Kajari Sukun. Dan dalam hal ini karena ini sudah kita melakukan mediasi, sudah kita selesaikan di tingkat kampung, nanti dari pihak kepolisian melampirkan bukti bahwa permasalahan ini tidak sudah dilakukan penyelesaian, dan SP3 akan kita layangkan ke pihak Kejaksaan Negeri Sukun.